Hey Paketers, mau bikin cheesecake tapi nggak punya oven? No problem. Hari ini Gila Paket bakal sharing caranya membuat Japanese cheesecake menggunakan digital rice cooker. Nonton ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah cream cheese 1 cup, mentega 1/4 cup, krim cair setengah cup, telur 4 butir, tepung terigu kue 1/3 cup, jus lemon 1 sendok makan, dan gula 1/4 cup. Bahan opsional adalah gula halus dan stroberi. Pertama, kita siapkan cream cheese. Lalu tambah mentega. Dan masukkan krim cair. Kita lelehkan bahan-bahan ini dengan microwave, settingnya high heat selama 15 detik. Yang nggak punya microwave bisa lelehkan dengan kompor menggunakan api kecil. Setelah dilelehkan, aduk hingga tidak ada gumpalan. Pokoknya sampai mulus. Next, kita pisahkan kuning dan putih telur. I know tadi resepnya 4 telur, tapi aku pakai 5 karena telurnya kecil-kecil. Dan gak tau kenapa hari ini susah banget dipisahinnya. Sekarang kita masukkan kuning telur ke adonan. Diaduk sampai rata. Kalau sudah rata, masukkan tepung terigu kue, diayak ya guys. Diaduk lagi sampai rata ya. Next, putih telur. So tadi agak kecampur sama kuning telurnya, so I don't think it will rise, but we'll see. Masukkan jus lemon kita dan dikocok. Kecepatannya yang paling tinggi ya. Kalau sudah mulai mengembang, tambahkan gula. Kelihatannya nggak bisa mengembang guys, karena tadi putih telurnya kecampur sama sedikit kuning telur. So, waktu memisahkan kuning dan putih telur, jangan sampai kecampur, nanti gagal seperti ini. Galau guys, putih telurnya nggak naik dong, oh my god. Dan aku udah nggak punya telur, jadi aku hajar aja deh. Jadi nggak jadinya, kita lihat nanti. Langsung campur aja kocokan putih telurnya ke adonan. Diaduk rata. Ini nggak ada di resep, tapi aku tambahkan garam supaya sedikit gurih. Next, kita masukkan adonan ke cooking pot rice cooker. Kalau ada percikan adonan, dibersihkan. Jika sudah, kita langsung aja masukkan ke rice cooker dan set ke mode kue. Pencet on dan cooking time-nya 40 menit. Setelah matang, akan otomatis ke mode penghangatan. Kita lihat hasilnya. Wangi banget loh guys, kayak di toko kue Jepang. Cek dulu pakai tusuk gigi. Jika tidak akan nempel, berarti sudah matang sempurna. Diangkat dan dinginkan sekitar 10 menit. Kalau sudah terasa tidak terlalu panas, kita bisa memindahkannya ke piring. Sepertinya lumayan, meskipun tadi putih telurnya tidak mengembang. Nah, sekarang opsional. Untuk mempercantik kue, kita bisa menaburkan gula halus di atas kuenya. Lalu hias dengan stroberi. Rasa asam dari stroberi ini sangat cocok untuk dimakan dengan Japanese cheesecake. Karena tadi putih telurnya tidak mengembang, jadi teksturnya tidak se-fluffy yang diinginkan. But overall is still okay, the texture is still soft and it's jiggly. Sekarang kita tes makan. Rasanya tidak terlalu manis dan enak banget. Oke, that's it for today's video. Aku harap video ini bisa membantu kalian yang mau membuat Japanese cheesecake di rumah. Bagi yang belum subscribe to Gila Paket, subscribe sekarang juga, tekan, dan loncengnya juga untuk mendapatkan update terbaru dari Gila Paket. Yang suka video ini, jangan lupa like-nya. Terima kasih.